Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel saya, Lisda Larasati Channel. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa klik subscribe, like, lonceng, dan ketik komentarnya. Halo anak-anak, kita kembali lagi belajar matematika ya. Kali ini kita belajar matematikanya tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Kita lihat ke papan ya. Jadi kita belajar jarak, kecepatan, waktu. Nah, rumusnya itu cukup satu rumus saja. Anak-anak bisa menghafal untuk mencari semuanya. Jadi kalau mencari jarak, kecepatan kali waktu. Jadi makanya ini ibu umpamakan dengan jarak diumpamakan dengan 6, kecepatan diumpamakan dengan 2, lalu waktu diumpamakan dengan 3. Jadi makanya anak-anak bisa lihat di sini, misalkan mencari 2, yang 2-nya ibu tutup. Berarti bagaimana cara mencari 2? 6 bagi 3 ya. Jadi kalau ini ibu tutup yang K-nya, kecepatannya ibu tutup, berarti kan ini diumpamakan dengan 6, ini diumpamakan dengan 3. Berarti kalau K-nya ditutup berarti J bagi W, jarak bagi waktu. Lalu kalau misalkan 3-nya ditutup, cara mencari 3 bagaimana? 6 bagi 2, angka besar bagi angka kecil. Jadi kalau W-nya juga ditutup, bagaimana cara nyari waktu? Jarak bagi kecepatan. Jadi kalau di soal itu ada jarak tugasnya membagi-bagi kalau soal ada jarak, berarti jarak tugasnya membagi-bagi angka ya. Mencari waktu, jarak bagi kecepatan. Mencari kecepatan, jarak bagi waktu, begitu ya. Tapi kalau di soalnya tidak ada jarak, berarti semuanya dikali-kalikan. Kecepatan dikalikan waktu, waktu dikalikan kecepatan, seperti begitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke soalnya. Ini ada contoh yang ke-1, ada contoh yang kedua, ada contoh yang ketiga. Contoh yang ke-1, dia tanya apa tuh? Berapa jaraknya jika kecepatannya 20 meter per menit? Lalu waktunya 15 menit. Ini semuanya satuannya kebetulan masih sama-sama menit. Yang ini juga masih sama-sama jam, begitu ya. Nah, kita kerjakan dulu nomor 1. Jadi, segala sesuatunya tulis rumusnya. Jadi nomor 1, rumusnya apa? Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Setelah rumus kita tulis, kita masukkan angka yang sudah ada. Yang sudah ada apa sih? Oh, yang sudah ada adalah kecepatan dan waktu. Jadi makanya kita masukkanlah angkanya. Kecepatannya 20, waktunya 15. Ini tinggal kita hitung. Berarti berapa nih? 300. Berarti jaraknya adalah 300. Kita tulis di sini 300. Begitu ya. Lalu sekarang contoh yang kedua. Dia tanya apa? Tanyanya kecepatan. Kita tulis dulu rumusnya. Pokoknya rumusnya kita tulis jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Begitu kan? Tapi kan dia tidak nanya jarak kan? Dia tanyanya apa? Kecepatan. Ya sudah, kita tulis kecepatan sama dengan, pokoknya ingat pesan ibu. Kalau di soalnya ada jarak, jarak bagikan angka-angka yang ada. Di soalnya kan ada jarak nih. Ya sudah, berarti jarak bagi waktu. Begitu kan? Seperti tadi nih, nyari 2. Berarti apa? 6 bagi 3. Berarti jarak bagi waktu. Berarti ini jarak bagi waktu. Kalau sudah tulis rumusnya, kita ganti rumusnya dengan angka-angka yang sudah ada di soal. Kan sudah ada angkanya nih. Jarak sudah ada angkanya 90. Waktunya juga sudah ada angkanya kan? Berapa waktunya? 3 jam. 90 bagi 3 berapa? Ya 30. Jadi kecepatannya adalah 30 km per jam. Kita belum belajar yang satuan meternya beda-beda, satuan waktunya beda-beda, misalkan dari jam ke menit, menit ke detik, kayak seperti itu ya. Kita belum belajar ke sana. Ini masih yang satuannya sama-sama dulu. Kita cari kecepatannya bagaimana, cari jaraknya bagaimana, cari waktunya bagaimana. Lalu yang ketiga, nyari apa dia? Dia minta apa? Cari waktunya. Tulis juga dulu rumusnya. Rumusnya apa? Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Lalu dia minta waktu. Tulislah anak-anak di sini, waktu sama dengan, ingat kalau ada jarak, selalu jarak tugasnya bagi-bagikan angka yang ada. Berarti jarak bagi kecepatan. Sudah ada angkanya di soal kan? Kita ganti huruf-huruf ini, kita ganti dengan angka-angka yang ada di soal. Jaraknya berapa tuh? 128. Terus kecepatannya berapa? 32. Berarti 128 bagi 32. Ini anak-anak tidak usah pakai susun ke bawah. Yang pakai bagi susun ke bawah itu yang perkaliannya lebih dari 10. Kalau perkaliannya tidak lebih dari 10, maka anak-anak tebak-tebakan. Jadi seperti begini, apa 32 kali 2 yang hasilnya segini?
apa 32 kali 3 supaya hasilnya segini gitu ya. Jadi kalau kita mau susun ke bawah, lihat dulu. Ini lebih dari 10 enggak? 32 kali 10 kan 320. Padahal ini hanya 128. Jadi tidak perlu susun ke bawah. Anak-anak tebak-tebakan sendiri. 32 kali 2. Berapa nih? Ini 4, ini 6. Masih kurang kan? Naik lagi. Oh, 32 kali 3 mungkin. 32 kali 3. Ini berapa nih? Oh, masih kurang. Naik lagi. Coba lagi 32 kali 4. 32 kali 4 berapa nih? Oh, betul, tepat. Berarti jawabannya 128 bagi 32 adalah 4. Berarti sini waktunya adalah 4 jam. Begitu ya. Jadi Ibu ulangi, rumusnya cukup satu saja rumusnya, anak-anak hafal. Daripada anak-anak menghafalnya J sama dengan K kali W, K sama dengan J bagi W, terus W sama dengan J bagi K. Daripada anak-anak menghafal begini semuanya dihafal, nanti khawatirnya apa? Tertukar. Jadi cukup satu saja ini yang anak-anak hafal. Jadi jarak diumpamakan dengan 6, ini diumpamakan dengan 2, ini diumpamakan dengan 3, begitu ya. Begitu nyari 3, ya 6 bagi 2. Oh, berarti J bagi K. Begitu dia nyari 2 kan sama diumpamakan dengan K. Berarti 6 bagi 3. Oh ya sudah, berarti J bagi W. Begitu. Pokoknya jika di soal ada jarak tugasnya membagi-bagikan angka yang ada. Seperti tadi begini ya. Pokoknya rumusnya kita tulis dulu. Sudah gitu kita ganti. Dia carinya apa? Dia cari kecepatan yang kita tulis. Bagaimana rumus kecepatan? Pakai patokan yang satu rumus ini gitu ya. Sudah selesai nulis rumusnya, ganti rumusnya dengan angka-angka. Barulah kita hitung untuk melengkapi soalnya ini. Ya anak-anak, itu tadi kita belajar tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai bertemu kembali.